malam pemirsa, perkenalkan saya Lisda. Kali ini saya akan membacakan cerita horor dari misteri karangan saya sendiri berjudul Diambil Alien. Cerita ini saya bagi di beberapa episode ya pemirsa. Episode 1-7 sudah ada di deskripsinya pemirsa. Seru loh. Kali ini ceritanya kembali ke tokoh di episode 2, yaitu Wati alias Ijah dan majikan bule Singapuranya. Cerita ini pasti banyak kekurangan di sana-sini dan mungkin saja terjadi kemiripan dengan cerita lain, tapi percayalah pemirsa, saya akan membawakannya dan gaya sendiri yang saya harap bisa menghibur pemirsa. Wati tertegun sejenak memandang majikannya dari dapur. Majikannya mau dibuatkan mie instan Korea tengah malam begini. Dia melihat majikannya duduk tegak menonton TV masih dengan pakaian kerja lengkap dengan jasnya. Remote TV di tangannya dan dia terus-menerus mengganti channel TV-nya. Kenapa si bos akhir-akhir ini aneh banget tingkahnya? Sudah semingguan ini dia jarang ngomong, pandangannya kosong, gak pernah telepon dia lagi, ngomong juga sedikit banget, cuman iya atau enggak seperti Pak Bos yang dulu, seperti orang lain aja. Pak Bos masih suka pulang malam sih, tapi nggak pernah lagi kasih kabar pulang jam berapa. Kalau Wati WhatsApp, jawabannya iya dan enggak. Pernah Wati ketiduran 2 hari lalu, bangun-bangun jam 2 malam. Itu juga karena banyak nyamuk. Pas lihat HP, langsung Wati buru-buru bangun dan melihat keluar jendela depan. Itu kok kayak ada lampu mobil di depan. Lalu Wati membuka pagar dengan menggunakan remote. Benar aja, mobil si bos ternyata sudah ada di situ. Entah sudah berapa lama. Berkali-kali Wati meminta maaf, tapi pandangan si bos kosong aja gitu. Sambil bilang, ya, gak apa-apa Ijah. Wati merasa aneh. Biasanya Pak Bos ini telepon kalau udah sampai rumah, biar Wati bisa membuka pagar dan pintu dengan menggunakan remote. Tapi ini enggak. Wati mengecek HP-nya. Tidak ada telepon atau WhatsApp dari Pak Bos. Terlalu aneh menurut Wati. Sikap dan gerak-gerik Pak Bos ini sudah seperti bukan dirinya, seperti orang lain, kayak robot. Lamunan Wati dikejutkan dengan suara air mendidih dari kompor. Wah, udah kemana-mana airnya luber. Wati segera mematikan kompor. Dia membuka bungkus mie instan dan memasukkan semua isi mie dan bumbu mie-nya. Dia mengelap cipratan air mendidih dengan lap lalu menyalakan kompor kembali. Tadi si bos emang gak bilang tuh pakai telur atau sosis, tapi Wati masukin juga telur dan sosis yang ada di kulkas. Kalau ditanya nanti jawabannya palingan hanya kata-kata ya dan tidak. Mie instan sudah jadi. Wati membawakannya ke meja depan TV. Pak Bos masih duduk tegak, matanya menatap lurus ke TV dan channel TV masih terus diganti-ganti. Ini Pak Bos, mie-nya. Silakan dimakan, keburu dingin. Nanti nggak enak. Saya masukkan juga telur dan sosis, kata Wati sambil meletakkan mangkok berisi mie instan ke hadapan Pak Bos. Karena tidak ditanggapi, Wati berujar lagi. Saya tidur dulu ya Pak Bos. Setelah mengatakan itu, Wati buru-buru masuk kamar. Wati melihat HP-nya. Sudah mau jam 1 malam. Dari luar terdengar suara TV yang channelnya terus diganti-ganti sama Pak Bos. Biasanya dulu tuh dia sering banget main game pakai TV. Kata Minah, Pak Bos itu gamer. Tapi akhir-akhir ini Wati gak pernah lihat Pak Bos main game gituan di TV. Kerjaannya kalau pulang lihat TV sambil ganti-ganti channel. Makan depan TV, gak ganti baju. Matanya kosong aja natap TV. Aneh deh pokoknya. Aduh, Wati gak ngantuk nih gara-gara tadi jam 9 malam. Karena gak ada kabar dari Pak Bos nih mau pulang jam berapa. Jadinya Wati minum kopi dari Minah. Katanya ini kopi Lampung yang bisa bikin mata melek semalaman buat begadang. Wah benar aja. Sampai jam 1 pagi begini Wati masih belum bisa merem. Wati mengecek HP-nya. Banyak banget nih chat yang masuk ke grup WhatsApp Persatuan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang isinya pembantu kompleks semua. Sengaja Wati mute grup WhatsApp-nya, soalnya berisik sih. Wati baca di situ rata-rata pembantu udah mulai ngeluh soal kelakuan aneh para majikannya. Bahkan ada yang ngeluh kelakuan satpam komplek yang bukan ngeronda kalau malam, malah keluyuran sama Mas Aldo dan anak-anak muda. Katanya sih di sini para majikan itu ada yang aneh banget kelakuannya. Jadi jarang ngomong, matanya kayak orang ngawang alias bengong. Kemana gitu arah pikirannya. Kalau ditanya mau makan apa, mau masak apa, jawabannya kadang gak nyambung. Hanya iya dan tidak. Bahkan anak-anak mereka juga jadi ngerasa gak nyaman sama orang tuanya. Jadi merasa aneh begitu kalau ngobrol suka gak disautin. Lalu keluhan utamanya adalah kalau tengah malam, para majikan suka keluar rumah, lama banget, baru pulang pas mau subuh, itu juga gak ketuk pintu, matung di depan pintu atau pagar, padahal bawa HP atau kunci rumah, tapi gak ada usaha tuh mau masuk rumah, panggil pembantu kek, mencet bel kek, ketok pintu kek, atau apa gitu, yang dulunya suka ngobrol dengan pembantu, sama curhat, sekarang gak ngobrol sama sekali. Minah malah nambah-nambahin nih. Dia kan pembantunya Pak Sani, dia kan bertanggung jawab urus Ramon, anak Pak Sani yang kecil. Dia bilang si Ramon jadi lebih sering minta gendong dia daripada ke Pak Sani. Padahal dulu seringnya Pak Sani yang gendong Ramon kemana-mana. Si Ramon suka nangis jerit-jerit kalau dipegang Pak Sani sekarang. Dan dengan tatapan aneh, dia langsung suruh Minah gendong Ramon.
Kata si Mina sih, Pasani jadi aneh kelakuannya sejak ngobrol bareng Mas Aldo dan satpam komplek tuh malam-malam seminggu lalu di pos satpam. Pulang dari pos satpam katanya Mina, tatapan Pasani jadi kayak orang linglung, matanya sering dikucek-kucek, terus besokannya Pasani jadi kosong gitu tatapannya. Istrinya, Bu Sani, jadi merasa aneh juga tuh sama kelakuannya Pasani dan merasa kalau Pak Sani lagi ada masalah di kantornya. Tapi kok masalah kantor sampai semingguan gak kelar-kelar. Sementara Pak Sani orangnya suka banget ngobrol ke siapa aja di rumahnya, apalagi sama istrinya, sama-sama tukang ngobrol. Ini enggak, Pak Sani sama nih kelakuannya sama si bos, jadi suka bengong, kosong aja gitu pikirannya, pandangan lurus aja ke depan. Kalau ditanya cuma bilang iya atau enggak. Kata si Mina, Pak Sani mau dibawa ke dokter sama istrinya, udah seminggu kayak orang linglung, takut diguna-guna. Lah dasar Mina, nambah-nambahin aja, siapa yang mau guna-guna si Mina? Kalau guna-guna ya bukan ke dokter, ke dukun. Pak Sani enak tuh ada yang mau bawa dia ke dokter, lah ini si bos gimana? Coba ketik di grup WhatsApp deh. Si bos juga aneh nih, suka kosong matanya kalau diajak ngomong, cuma bilang iya dan enggak. Sudah jam 1 pagi, ini grup WhatsApp banyak banget yang bales. Ya ampun, apa dicekokin kopi Lampung semua nih anggota grup WhatsApp, banyak banget yang bales. Rata-rata rame bilang, tuh kan udah dibilangin. Nah lo, hati-hati, jangan deket-deket dan banyak balasan chat lain. Mina gak nyaut nih, pasti dia sudah tidur. Gak ikutan minum kopi Lampung. Udah pusing, banyak chat. Tiba-tiba Wati mendengar suara mobil dari luar. Lah, si bos mau kemana? Wati keluar kamar dan menemukan pintu depan rumah dibuka. Mobil bos menyala. Si bos keluar dari mobil dan menuju pintu rumah. Wati bertanya, loh mau pergi kemana bos? Pak bos lewatin Wati begitu aja, masuk kamar. Tidak lama dia keluar kamar sambil membawa HP-nya lalu keluar rumah. Sebelum masuk mobil, si bos memanggil Wati. Wati, sini. Dengan terburu-buru, Wati menghampiri si bos. Ya Pak Bos. Dengan mata yang kosong dan suara datar, si bos berkata, kamu masuk rumah aja. Ya Pak, saut Wati. Pak Bos segera memasuki mobilnya. Wati buru-buru masuk rumah, menekan remote untuk membuka pagar, lalu setelah mobil Pak Bos keluar, pagar ditutup. Wati menutup pintu rumah dan mengunci pagar dan pintu rumah dengan remote. Setelah itu Wati ke kamarnya. Kayaknya ada yang aneh tadi. Kenapa rasanya tadi matanya Pak Bos kayak disinari gitu ya? Sekilas gitu tadi, pas menyuruh masuk rumah. Apa salah lihat ya? Wati mengambil HP-nya. Ya ampun, masih banyak aja nih chat masuk dari grup WhatsApp tadi. Wati, itu Pak Bos kamu matanya kosong. Wati, kamu nggak takut sendirian di rumah. Wati, kalau udah kayak gitu jangan deket-deket. Kamu lihat nggak matanya suka ada sekilas cahaya kayak senter. Kayak sekilas doang tapi ada kilau cahaya. Hah? Loh, kok sama? Karena gatel banget tangan mau balas chat itu dan penasaran juga, Wati mengetik. Iya, tadi matanya Pak Bos kayak ada cahaya sekilas. Sekilas doang sih, sampai bingung itu sebenarnya dari mata Pak Bos atau bagaimana. Langsung deh tuh balasan chat tadi bertubi-tubi. Ih, hati-hati, mendingan jangan deket-deket Wati. Mending kamu berhenti kerja aja. Jangan lama-lama ngeliatin matanya, nanti bisa sakit mata, terus pusing-pusing tuh. Pasti bergaulnya dengan Mas Aldo tuh malam-malam. Lama-lama chat jadi ngomongin Mas Aldo. Mereka semua bilang kelakuan Mas Aldo setelah pulang ke rumahnya tuh jadi makin aneh. Suka bengong di depan rumahnya, tengah malam suka kumpulin anak muda di lapangan, kalau ditegur juga diem aja, cara bicaranya kayak robot. Ditambah banyak pembantu kadang suka lihat matanya Mas Aldo kayak disinar gitu. Ih, serem banget gak sih? Ada yang mengkaitkan ini dengan alien. Katanya Mas Aldo juga suka bergumam dengan bahasa aneh dan sering menyeringai ke orang-orang lewat. Kenapa jadi ngomongin Mas Aldo ya? Emang semua ini karena Mas Aldo? Perasaan si bos jarang banget kelihatan ngobrol dengan tetangga. Sibuk terus kan dia urusan kantor. Sesekali doang ngobrol dengan orang komplek. Kapan ketemunya dengan Mas Aldo? Kalau nggak salah waktu itu... Oh iya, Pak Bos pernah pagi-pagi keluar rumah, bilang mau ketemu dengan Mas Aldo. Itu pas sehari setelah HP Bos hilang, dan dia pulang bawa nasi goreng kalau nggak salah. Oh iya, betul-betul. Saat itu dia main ngeloyor aja pergi kerja, nggak ngomong apa-apa. Kaku banget mukanya. Oh iya. Sejak saat itu langsung deh tuh tingkah si bos jadi aneh. Tiba-tiba suara klakson mobil dari depan rumah mengagetkan Wati. Loh, si bos udah pulang lagi? Setelah menaruh HP-nya, buru-buru Wati keluar kamar dan menekan remote pagar dan pintu depan rumah. Wati melihat Pak Bos turun dari mobil sambil komat kamit. Pak Bos masuk rumah dengan komat kamit juga tuh. Wati menyapanya. Loh, udah pulang lagi Pak Bos. Tiba-tiba Pak Bos menghentikan gumamannya dan menatap Wati. Lalu dia berteriak kencang dan dari matanya keluar sinar yang terang banget. Wati ternganga keheranan. Dia menutup matanya dengan kedua tangannya karena cahaya dari mata Pak Bos sangat menyilaukan. Teriakan itu juga sangat tinggi, membuat kuping Wati sakit dua-duanya. Kedua tangan Wati lalu menutupi kupingnya rapat-rapat. Wati jatuh terduduk, lalu dia merasa sikunya dipegang oleh sebuah tangan dan tiba-tiba Wati pingsan.
Bagaimana pemirsa? Apa yang membuat Wati sampai pingsan? Mengapa mata Pak Bos mengeluarkan sinar yang sangat terang dan teriakan yang sangat kencang? Apa sebenarnya yang terjadi pada Pak Bos? Bagaimana nasib Wati selanjutnya? Simak lanjutan cerita horor dan misteri Diambil Alien minggu depan ya pemirsa. Ada masukan? Komen di bawah. Suka dengan ceritanya? Share dan like, dan jangan lupa subscribe ya pemirsa. Kami sangat banyak butuh subscribe dari pemirsa budiman semua. Selamat malam pemirsa.